Ya. Selamat pagi saudara-saudara semua, Bapak Ibu, adik-adik. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Juga saudara-saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online, baik lewat Zoom ataupun Facebook Live. Damai sejahtera Tuhan mengalir atas kita semua, amin. Pagi hari ini, oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan dengan ketulusan hati kita. Karena kita mengasihi Dia, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, itu semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu, kami mau menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah urapan Tuhan turun ke atas kami. Kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih bisa bernafas Tuhan. Kami kuat, kami sehat, itu semua karena Tuhan. Kami memiliki keluarga yang luar biasa semua karena Tuhan. Bahkan kami memiliki pekerjaan, kami memiliki berkat yang Tuhan berikan, semua hanya dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan pada pagi hari ini kami kembalikan ucapan syukur kami dengan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Amin. Dengan sepenuh hati kita mau katakan dari awal lagi. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain memuji dan
Yesus yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam kehidupan kami. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Kita mau bersuka cita, umat-umat Tuhan mau bersorak-sorak buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus kita baik, kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Kita mau ngangkat suara kita buat Tuhan. Kita mau serukan nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau lagi, sebab Dia sanggup. Angkat kaki, mari kita menari buat Tuhan. Menarilah dan tepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau lagi, sebab Yesus sanggup. Kau nantikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya yang datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kayaknya kita masih punya beban ya, nyanyinya kurang lepas. Mari ayo sama-sama kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Puji dan serukan nama Yesus. Nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari gerakan kakinya ke kiri dan ke kanan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Gak perlu khawatir, sebab Tuhan kita sanggup. Haleluya.
masuk dalam firman Tuhan. Kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan bagi kami. Engkau persiapkan kami Tuhan, biar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mencari wajah-Mu dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu, Yesus. Yesus, ku uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Amin Tuhan. Kami merindukanmu Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, Bapakku datang. Mencari wajah-Mu.
kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari kita yang tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita katakan, aku masih punya Tuhan. Amin Tuhan. Punya pengharapan kami datang daripadamu ya Yesus. Aku tetap terima kasih Tuhan. Tuhanku Yesus, Kau kekuatan bagi kami. Haleluya. Satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kami mau tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap beriman hanya kepadamu Tuhan. Meskipun nampaknya tidak ada lagi pengharapan Tuhan, tapi kami tahu janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman, inilah pengakuan kami Tuhan. Oh Yesus, aku Tuhan, kami masih punya Engkau ya Bapa. Haleluya. Aku tetap beriman. Amin, amin, amin. Yesus kekuatan. Yes, hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber penghiburan kami, sumber kekuatan kami. Haleluya. Oh Tuhan, kami masih punya Engkau Bapa. Tidak pernah kami dibiarkan sendiri Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami mau tetap percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah penyembuh kami.
lagi ya Tuhan, bahwa Kau selalu punya rancangan yang indah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Kau selalu ada bersama dengan kami. Tidak pernah kami dibiarkannya sendiri, tidak pernah kami ditinggalkannya sendiri ya Tuhan. Meskipun sepertinya kenyataan itu tidak sesuai yang kami inginkan, tapi kami mau tetap pegang bahwa tidak ada rancangan-Mu yang gagal bagi setiap kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami percaya masa depan kami ada di dalam Engkau. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan kami alat untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami merindukan firman-Mu. Kami merindukan jamahan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pemulihan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami Tuhan. Kami gak mampu sendiri ya Tuhan. Kami gak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami gagal. Tapi kami tahu hanya Engkau sumber kekuatan kami. Hanya Engkau sumber kekuatan kami. Kami mau tetap bertahan. Kami mau tetap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Meskipun sepertinya berat, susah Tuhan. Tapi kami mau tetap punya iman bahwa kami masih punya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami mau sambut firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengar bukan hanya datang dan pergi seperti itu saja Tuhan. Tapi firman itu akan menetap Tuhan. Firman itu akan menetap di dalam hati kami. Dan menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang mau terima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Saya mau menyampaikan Tuhan itu baik dan good job bagi tim musik worship pada hari ini yang sudah memberikan yang terbaik. Mari kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Lewat tim worship kita yang the best, yang boleh dikata sudah memberikan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai relationship with God. Setiap orang merindukan suatu hubungan yang baik, amin. Kepada sesama kita, kepada sesama teman, di tempat pekerjaan, di pelayanan, semua merindukan relationship yang baik. Coba saudara katakan relationship with God. Nah, kerinduan ini adalah merupakan moto atau semangat bagi setiap anak Tuhan sebagai orang percaya. Pertanyaannya, question. Berapa banyak dari antara kita yang ingin berhasil? Coba angkat tangan dulu. Siapa yang mau berhasil? Semua pasti berkata, saya mau berhasil pastor. Saya mau berhasil dalam keluarga. Saya mau berhasil dalam bisnis. Ya kan? Saya mau berhasil dalam studi. Bahkan saudara berkata, saya ingin berhasil dalam pekerjaan. Bahkan ada orang yang berkata, dia sebagai student, pelajar, saya ingin berhasil dalam masa depannya. Nah, ini merupakan kerinduan setiap manusia. Saudara sepaham dengan saya kira-kira? Semua ingin berhasil. Tapi pertanyaannya adalah, kapan saudara benar-benar merindukan untuk memiliki good relationship with God? Nah, ini satu pertanyaan yang menantang. Satu pertanyaan yang boleh dikatakan menantang iman kita. Kapan benar-benar saudara dan saya merindukan
untuk memiliki good relationship with God. Nah, ada satu quote atau a statement yang saya ingin sharekan kepada kita. Setiap orang memiliki kerinduan untuk mencapai kesuksesan, ya kan? Siapapun dia, orang terpelajar, orang tidak sekolah, orang yang duduk di singgasana, yang ada di kolong jembatan, semua ingin berkata, saya mau berhasil. Amin. Nah, saudara-saudara, menurut perspektif firman Tuhan, untuk meraih keberhasilan, sekali lagi, menurut firman Tuhan, untuk meraih keberhasilan yang sejati, itu hanya kita temukan di dalam Kristus. Coba saudara tepuk depan, belakang, kiri, kanan saudara. Keberhasilan hanya dapat di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Nah, jadi hal yang terpenting untuk saudara dan saya lakukan sehingga kita bisa meraih keberhasilan adalah we need to have a good relationship with God. Haleluya. Why? Mengapa? Mengapa kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Karena ketika kita memiliki, we have good relationship with God, maka kita akan menerima jaminan. Jaminan apa yang saudara akan terima? Semuanya berlandaskan firman Tuhan. Jeremiah 29:11 di sana berkata, for I know the thought that I think toward you, says the Lord, thought of peace and not of evil, to give you a future and hope. Katakan amin. Bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya Tuhan mengetahui rancangan yang terbaik buat saudara dan saya. Karena dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Allah mengenai kamu. Dan dikatakan bahwa demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bahkan dikatakan lagi untuk memberikan, nah ini yang kita tunggu-tunggu, hari depan yang penuh harapan. Amin. Semua orang merindukan hari depan yang penuh harapan, di mana future and hope God give to us. Amin. Jadi ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka yang kedua yang akan kita terima, kita terhubung dengan sumber yang benar. Kalau kita tidak terhubung dengan sumber yang benar, maka kejadiannya adalah sesuatu yang mengecewakan. Yang dimaksud terhubung dengan sumber yang benar, di mana dia akan memimpin kita, dia akan mendirect kita, membawa kita untuk mengenal secara utuh. Mengenal secara utuh dan benar bahwa Yesus Kristus adalah sumber segala berkat. Katakan amin. Nah, firman itu yang akan memimpin kita, melit kita, sehingga kita akan mengenal secara benar bahwa Yesus Kristus dia adalah sumber segala berkat. Karena jaminannya firman Tuhan. Mazmur 111 ayat yang kelima, He has given food to those who fear Him. He will ever be mindful of His covenant. Artinya bahwa dia memberikan makanan. Kalau dalam terjemahan yang lain itu dikatakan memberikan rezeki. Berarti Tuhan memberikan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, kalau kita terhubung dengan sumber yang benar, maka yang terjadi adalah Ia akan ingat untuk selama-lamanya apa perjanjiannya bagi kita. Saudara, Eliezer aja, kalau saya berjanji, I wanna give and I buy donut for you. And dia tagih itu 1 hari, saudara. Dia tidak lupa. Itu seorang manusia. Allah kita, dia menciptakan saudara dan saya.
Kalau dia berjanji akan menolong, dia tidak akan lupakan kita. Tapi syaratnya kita harus terhubung dengan benar kepadanya. Kalau kita tidak terhubung, maka akan ada problem. Problem itu banyak cara. Sehingga akan menggugurkan iman kita. Jadi yang saya ingin katakan, ketika kita memiliki hubungan yang benar, if you have good relationship with God, maka kita akan menerima, bahkan akan diberikan satu pengharapan bahwa hidup ini hanya anugerah Tuhan. Kalau hanya anugerah Tuhan, maka yang akan kita lakukan adalah selalu untuk berusaha berjalan bersama Tuhan. Apa sih maksudnya berjalan bersama Tuhan? Berjalan bersama Tuhan berarti saudara memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti apakah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Mazmur pasal 90 ayat 12 berkata, "So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom." Firman Tuhan mengingatkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang selalu berjalan bersama Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang bijaksana. Kita mulai menghitung hari-hari kita. Apakah kita sudah berjalan bersama Tuhan atau belum? Berjalan bersama Tuhan artinya bahwa kita benar-benar mau memberikan hidup ini kepada Tuhan. Nah, Paulus menjelaskan orang yang berjalan bersama Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan, "See then that you walk circumspectly, not as fools but wise. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, seperti orang arif, tetapi seperti orang alif. Redeeming the time because the day are evil." Artinya bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi tidak salah Mazmur berkata, kita harus menghitung hari-hari kita, beroleh hati yang bijaksana. Kenapa kita harus benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan waktu-waktu kita buat Tuhan? Secara bijaksana karena hari-hari ini jahat. Karena hari-hari ini jahat, maka iblis berusaha untuk menggugurkan kita sehingga kita tidak fokus untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu bagaimana caranya sehingga kita akan semakin kuat dan memiliki hati yang bijaksana? Firman Tuhan ajarkan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Di dalam ibadah kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi syaratnya adalah kita harus bersyukur dan sungguh-sungguh di dalam ibadah. Karena dikatakan kalau ibadah disertai dengan rasa cukup. Rasa cukup di sini artinya kita memberikan yang terbaik. Kalau saudara memberikan yang terbaik, maka itu akan memberikan keuntungan besar. Waduh, saudara ke gym aja keuntungannya apa? Kolesterol bisa turun, badan bisa turun, dan lain sebagainya. Apalagi ibadah, saudara olahraga, lantas ibadah, waduh sempurna. Ya, gimana itu Bu Gembala? Iya toh, so ibadah kok olahraga lagi. Nah, kita semua ingin berhasil, bukan? Dan firman Tuhan sudah katakan. Jadi untuk berhasil, kita harus bijaksana di dalam menggunakan waktu-waktu yang ada. Nah, sesungguhnya bagi setiap orang percaya, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, maka hal yang berikut, kita harus sungguh-sungguh yakin dan berani melakukan firman Tuhan.
Bukan hanya sungguh-sungguh saja, kita harus yakin dan berani melakukan firman Tuhan. Dasarnya adalah Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang saya katakan, sungguh-sungguh dan berani bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Saudara mau beruntung? Saudara mau berhasil? Bertindak hati-hati. Sebagai keynote saya, karena Tuhan telah menyatakan dirinya kepada saudara dan saya, maka yang perlu kita lakukan adalah mengenal Tuhan secara benar. Amin. Yang kedua adalah mencari Tuhan dan kehendaknya. Nah, untuk mengenal Tuhan secara benar dan mencari Tuhan dan kehendaknya, ada langkah dan prinsip kebenaran yang perlu saudara dan saya lakukan. Sehingga kita bisa mengenal dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. We have a good relationship with God. Apa yang harus kita lakukan? Prinsip yang bagaimana? Prinsip kebenaran yang bagaimana yang perlu saudara dan saya lakukan? Hal yang pertama, prinsip kebenaran yang harus kita lakukan adalah seek God and His kingdom. Katakan amin. Mencari Tuhan dan kerajaannya. Apa maksudnya mencari Tuhan dan kerajaannya? Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-13 dan 14 itu mengenai mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Wah, itu jawaban yang sangat-sangat the best. Prinsip kebenaran yang perlu saudara dan saya lakukan sehingga we close to God, we have relationship yang baik dengan Tuhan adalah seek God and His kingdom. Mencari Tuhan. Karena dikatakan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ini yang dikatakan Yeremia 29. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi di situ ada beberapa poin. Yang pertama kita harus mencari. Kalau saudara sudah punya action untuk mencari, maka ada jawabannya. Kamu akan menemukan. Selain kita mencari, pasti kita akan menemukan. Yang jadi satu konsep untuk kita lakukan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi bukan hanya sekedar mencari. Bukan hanya sekedar kita akan menemukan. Kalau kita tidak dengan segenap hati ini. Maka ayat yang ke-14 berkata, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi waktu kita mencari Tuhan, yang terjadi adalah kita akan menemukannya. Kita akan menemukannya waktu mencarinya ketika kita lakukan itu dengan segenap hati. Waktu kita sudah melakukan dengan segenap hati, maka ada reward yang akan kita terima, yaitu kita akan menemukan Dia. Demikianlah firman Tuhan, bahkan Dia akan memulihkan keadaanmu. Memulihkan keadaan kita berarti sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Sesuatu yang baik akan jadi lebih baik ketika kita menemukan Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Bukankah saudara berbahagia hari ini? Karena saudara mencari Tuhan. Di saat saudara mencari Tuhan, maka damai sejahtera,
sukacita bagian kita. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang berbahagia. Sekali lagi, kenapa dikatakan berbahagia? Karena dia haus akan kebenaran. Karena Matius pasal 5 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Coba saudara katakan, dipuaskan. Nah, saudara-saudara, tubuh manusia yang normal itu memiliki selera yang alami, lapar dan haus. Lapar dan haus akan makanan dan minuman. Setuju saudara? Ya. Jadi tubuh manusia yang normal itu tergantung pada makanan dan kesehatan. Nah, dengan demikian Paulus berkata di dalam firman Tuhan Roma 12 ayat yang pertama. Ini Paulus mengingatkan kepada jemaat yang berada di Roma. Dia menasehatkan. Apa yang Paulus nasihatkan? Karena tubuh manusia ini memerlukan sesuatu yang sangat berguna untuk kekekalan. Firman Tuhan katakan, "Beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service." Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Apa yang Paulus nasihatkan? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kemudian dikatakan yang kudus. Dan yang berikut, berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Jadi sebagai tubuh ini, manusia kita ini yang normal, selain kita memerlukan makanan dan minuman, firman Tuhan ajarkan supaya kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Dan inilah yang dikatakan ibadah yang sejati. Bagaimana dengan jiwa? Jiwa manusia, saudara, didasarkan akan keinginan rohani. Karena jiwa manusia ini menyangkut kekekalan. Karena setelah mati, tubuh ini akan hancur. Tetapi jiwa kita akan menuju kedua tempat. Apakah surga atau neraka? Apakah kepada kehidupan yang kekal atau kepada penghukuman yang kekal? Nah, jiwa ini kalau kita mulai lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, lapar dan haus akan sesuatu yang baik, yang kudus, maka yang harus kita berikan makan kepada jiwa kita, yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah melalui roti yang hidup. Siapakah roti yang hidup? Yohanes 6 ayat 68 ayat 51. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Ayat 49 berkata, "Nenek moyangmu telah makan makanan di padang gurun dan mereka telah mati." Jadi makanan yang secara manusia itu tidak akan memberikan kehidupan yang kekal. Tetapi makanan yang dari surga, roti hidup itu, ketika kita makan, maka kita tidak akan mati, saudara. Dan dikatakan inilah roti yang turun dari surga. Siapakah roti yang turun dari surga? Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51 berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menerima kehidupan yang kekal itu.
Bagaimana sehingga kita tetap kuat dan bisa konsisten mencari Tuhan? Mazmur 119 ayat yang kedua berkata, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Untuk kita akan tetap kuat dan konsisten ketika kita memegang peringatan. Itu berbicara hukum-hukum Tuhan. Kalau kita memegang perintah dan hukum Tuhan dengan segenap hati, maka kita adalah orang-orang yang dikuatkan dan menerima kekuatan. Yang kedua adalah seek God kingdom. Pertama, kita mencari kehendak Tuhan, dan kedua, kita mencari kerajaan Allah. Sangat penting bagi kita untuk mengutamakan kerajaan Allah. Kenapa? Karena menyangkut kehidupan rohani kita. Kerajaan Allah dalam Matius pasal 6 ayat 33, ini yang terpenting untuk saudara dan saya cari. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah yang pertama, dan yang kedua adalah kebenaran. Ketika kita sudah mencari, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran, maka saudara akan mendapatkan reward. Matius 6 ayat 33b berkata, and all these things shall be added to you. Artinya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau terjemahan lain mengatakan, dan Dia akan memberikan juga semua yang kamu perlukan. Saudara perlukan apa hari-hari ini? Kalau kita sudah mencari kerajaan Allah dan mencari kebenarannya, maka itu akan diberikan kepadamu. Hal kerajaan Allah di sini bukan soal makan dan minum. Hal kerajaan Allah dikatakan dalam Roma 14 ayat 17, firman Tuhan berkata, karena bagi kita warga kerajaan Allah, ini terjemahan sederhana Indonesia, soal makan dan minum bukanlah hal yang utama. Tetapi biarlah kamu hidup dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kamu dapat melakukan yang benar, mengalami ketenangan, dan merasakan sukacita dalam perlindungan Tuhan. Jadi kerajaan Allah adalah kita dipimpin oleh Allah, dan kedua kita melakukan yang benar. Kalau kita melakukan yang benar, maka jaminannya adalah ketenangan. Bahkan dikatakan merasakan sukacita dan perlindungan Tuhan. Wow, ada berkat yang luar biasa ketika kita mengutamakan kerajaan Allah. Berarti kita melakukan yang benar. Kalau kita melakukan yang benar, maka saudara akan mengalami ketenangan. Amin. Kedua, saudara akan merasakan sukacita. Dan ketiga, saudara akan mengalami perlindungan Tuhan. Tragedi terbesar dalam hidup manusia adalah ketika hidup tanpa memiliki tujuan. Orang yang tidak memiliki tujuan berarti dia sangat-sangat jauh dari kerajaan Allah itu. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak pernah atau selalu memberikan prioritas yang terbaik. Jangan memberikan prioritas yang salah. Prioritas yang benar adalah kita mengutamakan Tuhan. Hidup kita akan memiliki tujuan dan efektif. Hidup orang Kristen akan menjadi efektif ketika kita memprioritaskan Tuhan. Amin. Ketika saudara mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Nah saudara, kata mencari itu sama artinya dengan kata mengejar. Kata mencari itu sama artinya dengan mempelajari. Kata mencari itu seperti diartikan sama artinya seperti mengeksplorasi. Kata mencari itu sama artinya dengan memahami. Kata mencari itu artinya mempelajari dan mempertimbangkan. Saudara-saudara, setiap orang yang mencari berarti dia akan memiliki keinginan untuk mengetahui. Saudara setuju? Jadi setiap orang yang mencari, maka dia memiliki hasrat untuk sesuatu yang dia cari.
Berarti orang yang mencari itu berarti memberikan dedikasi yang benar, dedikasi yang rajin untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kalau sudah mencari kerajaan Allah, mencari kerajaan sorga, itu harus dikejar, saudara. Sorga itu harus dikejar. Kalau saudara mengejar dolar, saudara harus lebih kencang lagi mengejar sorga. Kalau saudara mengejar sorga, berarti saudara harus mempelajari sorga itu bagaimana. Kalau saudara sedang mengejar kerajaan Allah, berarti saudara harus pahami sorga itu untuk apa. Ada benefitnya bagi kita. Maka yang perlu kita kerjakan adalah pelajari seperti apa sorga itu. Karena kalau saudara mengejar uang, saudara tahu fungsi uang itu untuk apa. Saudara sudah tahu dari sononya. Saudara sudah pelajari dan saudara sudah pahami apa fungsi uang. Kenapa saudara kejar? Tetapi saat ini saya mau impartasikan, kejarlah kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah. Karena dengan engkau mencari kerajaan Allah, maka kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Welcome Ibu Gembala dari Jacksonville. Sebenarnya saya tunggu tadi untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi nanti sebentar beliau akan memberikan kata-kata ajakan bagi kita. Nah, saudara-saudara, dengan memiliki hubungan yang baik bersama Tuhan, maka prinsip kebenaran yang perlu saudara dan saya lakukan. Yang kedua adalah have a personal relationship with God. Yang pertama, seek God and He is kingdom. Mencari Tuhan dan mencari kerajaannya. Dan yang kedua adalah kebenaran yang perlu kita lakukan adalah memiliki hubungan pribadi bersama Tuhan. Nah, tujuan hidup kekristenan adalah memiliki hubungan pribadi bersama Tuhan. Amin. We have good relationship with God. Dengan memiliki hubungan yang baik bersama Tuhan, maka yang terjadi hasilnya adalah saudara akan memiliki komitmen yang kuat. Nah, komitmen yang kuat, we have the strong commitment di dalam Rut pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Kalau saudara mempelajari kisah Rut, ketika Naomi keluar meninggalkan Bethlehem, dia pergi ke satu tempat, yang terjadi adalah kehilangan suami, kehilangan anak-anaknya, kedua anaknya. Jadi kedua anak daripada Naomi ini memiliki istri. Dan kedua istrinya, artinya kedua anak punya istri ini, ketika suami-suaminya sudah meninggal, Rut bilang sama mereka, kamu pergi saja ke bangsa kamu, gak usah ikut saya. Tetapi ini komitmen yang saudara dan saya harus miliki. If we need close to God, we have good relationship with God, maka yang perlu saudara terima dan perlu saudara lakukan, we need the strong commitment. Apa yang menjadi komitmen yang benar bagi Rut? Ini firman Tuhan berkata, tetapi Rut menjawab, ibu, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ibu, janganlah ibu menyuruh saya pulang dan meninggalkan ibu. Saya mau ikut bersama ibu. Kemanapun ibu pergi, kesitulah saya pergi. Ini komitmen. This is the strong commitment. Kemana ibu pergi, di situ pun saya akan pergi. Dimanapun ibu tinggal, di situ pun juga saya mau tinggal. Bahkan dikatakan, bangsa ibu itulah bangsa saya. Allah yang ibu sembah, akan saya sembah juga. Dimanapun ibu meninggal, di situ juga saya mau meninggal dan dikuburkan. Tuhan kiranya menghukum saya seberat-beratnya jika saya mau berpisah dari ibu, kecuali kematian yang memisahkan kita. Ini yang saya katakan, the strong commitment. Church, we need the strong commitment di hari-hari ini. Untuk saudara memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, maka komitmen yang kuat kita harus perlukan.
memiliki hubungan pribadi bersama Tuhan, maka akan menghasilkan setelah memiliki komitmen yang kuat. Yang kedua, kita akan menerima kemenangan. Jadi komitmen, the strong commitment akan menghasilkan kemenangan. We are the winner. Kita berperang karena setiap ujian yang datang dalam hidup kita. Karena Yesefanya berkata dalam Yesefanya pasal 3, 17, 18. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Haleluya. Nah, ini yang saya katakan. Kalau saudara memiliki komitmen yang kuat, maka yang terjadi saudara akan menerima kemenangan. Kenapa kita akan terima kemenangan? Ini Yesefanya katakan. Firman Tuhan katakan, Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Wow. Manusia aja Pak Lurah memberikan kemenangan bagi kita. Waduh, senangnya minta ampun. Dan ini yang dikatakan firman, Tuhan Allah ada di antara kita sebagai pahlawan. Bahkan dikatakan ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Kalau kita lemah, dia akan datang baharui, saudara. Semangat kita ada kalanya kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Ada situasi-situasi tertentu kita stagnan. Nggak maju, nggak mundur. Nggak naik, nggak turun. Sudah mentok, saudara. Apa yang harus kita lakukan? We need to correction and introspeksi untuk baharui komitmen kita. Jangan jadikan pelayanan itu beban dalam hidup kita. Enjoy the process, saudara. Kalau saudara jadikan pelayanan itu beban, hari Minggu saudara akan mulai kalkulasi. Aduh, gua mau ke sana. Waduh, hari Sabtu itu capek banget, harus istirahat di rumah. Mesti datang latihan di gereja. Sudah capek-capek di Chick-fil-A, aduh, mesti lagi. Waduh, saudara mulai kalkulasi. Nah, di saat saudara mulai kalkulasi, berarti pelayanan itu sebagai beban buat saudara. Ketika saudara melakukan pelayanan sebagai sukacita, yang terjadi saudara smile. Walaupun capek smile, saudara. Tadi malam pelayanan kita sampai jam 3 pagi, pulang rumah hanya tidur 2 jam, smile. Itulah pelayanan, saudara. Istri bilang, besok mau ibadah. Ya, namanya jemaat undang, masa mau tolak, saudara? Smile aja, enjoy the process. Daging gak terima, saudara. Bahkan daging bilang, capek bos, capek bos. Saya sampai miss satu acara tadi pagi jam 5. Saya sudah janji untuk hadir. Saya miss karena kebangun, saudara. Tidurnya sudah 3:30 pagi. Aduh, saya miss ya, minta maaf kepada Pak Martino. Saya tidak bisa hadir tadi pagi karena ketiduran. Tidak bisa bangun karena tidur hanya 2 jam. Tapi itulah, enjoy the process. Artinya apa? Jadikan pelayanan sebagai sukacita, bukan beban. Kalau pelayanan kita jadikan beban, stres, saudara. Stres, bener. Stres, aduh. Ini hidup, ini perjuangan. Oleh karena itu, jadikan pelayanan bukan beban, tetapi pelayanan adalah anugerah Tuhan. Amin. Sehingga yang terjadi, saudara berkemenangan. Karena Tuhan ada di pihak kita memberikan kemenangan. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Saya katakan tadi, kalau kita sudah mulai lemah, Dia datang membaharui sehingga menguatkan kita. Sehingga yang terjadi adalah sorak-sorai. Waktu sorak-sorai terjadi, maka kemuliaan Tuhan turun. Haleluya. Saudara mau berkemenangan? Dengan memiliki hubungan pribadi bersama Tuhan, maka akan menghasilkan yang pertama tadi komitmen yang kuat, the strong commitment. Kedua, kemenangan. Dan yang ketiga adalah doa kita dikabulkan. Nah, kalau berbicara doa dikabulkan, semua pasti sebelum ditanya, semua sudah angkat tangan. Iya toh? Siapa mau doanya dikabulkan? Semua pasti angkat tangan. Saya, pastor. Nah, rahasia doa kita dikabulkan. Landasannya firman Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 15. Firman Tuhan katakan, dan jikalau kita tahu
bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Coba saudara katakan, apa saja. Nah, kata kita dalam ayat ini, saudara ganti nama saudara. Kita mulai confesskan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan kita confesskan, yang terjadi adalah blessing. Yang terjadi adalah jawaban doa. Mari sama-sama kita katakan. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang... Oh, kuat dong. Ada baca Alkitab enggak? Coba sama-sama kita katakan. Kata kita ganti nama saudara. Ya, 1, 2, 3. Dan jikalau kita tahu. Oh, jangan dong, jangan kita. Jikalau Jemli tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang Jemli minta, maka Jemli tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Jadi sebelum kita menerima, kita sudah mengimani bahwa Dia memberikan apa yang kita gumuli. Haleluya. Waktu saudara menerima doa yang dikabulkan, yang terjadi sorak-sorai. Haleluya. Hal yang berikut yang terakhir. Dengan memiliki hubungan yang baik bersama Tuhan. If we have a good relationship with God, maka the truth principle yang perlu kita lakukan adalah follow the commandment of God. Menaati perintah Tuhan. Seperti apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah petunjuk untuk memberikan arah kepada kita sehingga memiliki hidup yang lebih baik. Amsal pasal 6 ayat 23 berkata, for the commandment is a lamp and the law a light. Reproof of instruction are the way of life. Firman Tuhan katakan, karena perintah itu adalah pelita. Commandment is a lamp. Firman Tuhan adalah pelita. Perintah itu pelita. Dan ajaran itu cahaya. Wow. Firman Tuhan itu merupakan cahaya. Dan teguran mendidik itu jalan kehidupan. Jadi perintah Tuhan itu merupakan terang bagi kita. Dan itu merupakan ajaran. Dan dilambangkan sebagai cahaya. Ketika sesuatu yang gelap diterangi dengan satu cahaya yang kecil sekali, dan di situ akan ada kehidupan, saudara. Saudara nggak akan senggol kanan, nggak akan senggol kiri. Saudara nggak akan tendang sesuatu yang tidak mengenakan. Ketika gelap terjadi, maka saudara bisa senggol yang A, senggol yang B. Saudara bisa tendang itu meja, mengakibatkan kelingking saudara remuk dan retak. Nah, kalau itu sudah remuk, sakitnya minta ampun, saudara. Lebih gawat dari orang asam urat. Karena gelap. Oleh karena itu, jadikan firman Tuhan sebagai cahaya dalam hidup kita. Pelita, sehingga itu bisa menegur kita, mendidik kita kepada jalan hidup yang lebih baik. Amin, saudara. Jadi hukum Tuhan adalah perintah Tuhan. Saya katakan demikian. Kenapa hukum Tuhan adalah perintah Tuhan? Landasannya Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Hukum Tuhan itu sempurna. Katakan amin. Menyegarkan jiwa. Kok nggak ada amin ya? Hukum itu sempurna. Katakan amin. Menyegarkan jiwa. Perintah Tuhan dapat dipercaya. Memberikan hikmat kepada orang sederhana. Peraturan Tuhan itu tepat. Menyenangkan hati. Ketetapan Tuhan itu murni. Membuat orang mengerti. Haleluya. Sebagai conclusion. Untuk mencapai keberhasilan. Maka ada prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang saudara dan saya perlu lakukan. Prinsip kebenaran yang saudara-saudara harus miliki. Adalah have a good relationship with God. Amin. Saudara ingin memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Jadi untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hal-hal yang perlu saudara saya dan saya lakukan adalah yang pertama, seek God
and His kingdom. Mencari Tuhan dan mencari kerajaan-Nya. Saya katakan tadi, hal kerajaan itu, hal kerajaan surga itu harus dikejar. Hal kerajaan surga itu harus dipelajari. Hal kerajaan surga itu harus dipahami. Kalau saudara sudah pelajari, memahami, maka yang terjadi hidup yang berkelimpahan. Jadi untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hal yang kedua yang perlu saudara dan saya lakukan adalah have a personal relationship with God. Kita harus memiliki hubungan pribadi bersama Tuhan. Amin. Dimanapun engkau berada. Hubungan pribadi bersama Tuhan, doa yang paling pendek dan powerful. Puji Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ketika tidak ada kata-kata yang panjang, saudara hanya berkata, praise the Lord. Kemuliaan Tuhan turun. Hikmat Tuhan turun, saudara. Nah, perlu saudara mau berdoa berjam-jam. Doa berjam-jam bukan berarti saudara sudah kudus di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau, berikanlah hatimu kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau bisa menyenangkan Tuhan. Di tempat pekerjaan, sementara engkau study, sementara engkau belajar sebagai pelajar, sebagai pekerja, sementara engkau bekerja, berikan hatimu kepada Tuhan. If you give your heart to God, maka yang terjadi adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi untuk memiliki relationship yang baik bersama Tuhan, yang terakhir adalah follow the commandment of God. Menaati semua perintah Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Saya undang semua pemain musik. Haleluya, puji Tuhan. Engkau ada di tempat ini Tuhan. We believe you Holy Spirit. You are in this place. We worship you. Haleluya. Thank you Holy Spirit. Mari kita berdiri semua. Kita sembah Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? What your problem right now? Engkau yang ada di rumah, yang ada di Zoom, yang ada di Facebook Live, yang ada di YouTube. Buka hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan. Dia ada di tempat engkau. Di rumahmu saat ini. Dia akan menjamah engkau. Dia akan memulihkan engkau. Dia akan memberkati engkau. Dia akan membukakan jalan bagi engkau. Haleluya, haleluya. Aku masih punya Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada janji Tuhan. Engkau Tuhan kami. Haleluya. Thank you Holy Spirit. We worship you. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Buka hatimu bagi Tuhan. Haleluya. Oh, aku masih punya Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada mujizat. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Mujizat-Mu sedang terjadi bagi kami. Pertolongan Tuhan sedang mengalir. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Aku masih punya Tuhan. Nanti saya minta Ibu Pendeta Ivo akan berdoa buat kita sekalian yang ada. Tuhan.
kepada kebenaran dan kebenaran. Sebab kami mau dikoreksi oleh firman-Mu. Kami mau dibetulkan terus oleh firman-Mu Tuhan. Sehingga relationship kami dengan Engkau semakin erat, semakin manis Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang satu-satunya yang menjadi pertolongan kami pada saat-saat ini Tuhan. Dunia dengan segala keindahannya yang kami lihat dengan mata kami saat ini semuanya akan berlalu. Tidak ada harapan yang pasti, tetapi di dalam Engkau saja kami punya harapan yang pasti. Oleh sebab itu kami rindu selalu untuk lebih mengetahui isi hati Tuhan. Kami rindu selalu untuk lebih dekat kepadamu ya Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba firman-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu. Terus Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang dibawa, ditarik dari jalan kebinasaan, datang kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau, Engkaulah yang terus menjadi pusat perhatian kami. Engkaulah yang terus menjadi pusat penyembahan kami. Walaupun sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, tapi biar kehidupan kami di luar sana pun terus Tuhan, untuk menjadi satu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati pada pagi hari ini, amin. Haleluya, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk saudara yang ada di rumah, yang rindu untuk memberkati pelayanan yang ada di tempat ini, bisa melalui gpdi.nlc@yahoo.com. Dan untuk saudara-saudara yang ada di sini, kita bisa jalankan kantong persembahan. Kita akan nyanyikan pujian, nyanyi puji Tuhan. Kita mau bangun bait kudus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, amin. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari kita angkat tangan kita. Anugerahnya bagimu, kasihnya dicurahkan, sambutlah Dia selamat bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, haleluya. Oke, silakan duduk kembali. Seperti biasa kita ada pengumuman setiap hari Senin, ada Salt, Share and Learn Together di hari Senin jam 7.30, dan hari Rabu ada TikTok buat anak muda jam 6 sore. Seperti biasa juga ada Prayer Warrior hari Jumat jam 6 pagi. Mari kami mengundang, jam 6 sore. Sorry ya, kayaknya kita harus doa pagi nih jam 6. Haleluya. Mari kita semua sama-sama mau tetap terkoneksi dengan Tuhan, dan juga kita bisa terkoneksi dengan teman-teman sesama kita. Amin. Untuk selanjutnya dengan hormat kami dari gpdi.nlc@yahoo.com mengundang Ibu Pendeta untuk memberikan kesaksian buat kita. Sorry. Saya minta dengan hormat Ibu Pendeta dari Jacksonville, Ibu Gembala dari Jacksonville, untuk memberikan kesaksian buat kita semua. Haleluya.
Terima kasih banyak buat kesempatannya. Saya minta maaf, ini pakaian juga saya pikir sudah terlambat. Jadi mungkin kita sampai tinggal fellowship, yang penting ketemu gembala dan jemaat di Chicago. Jadi waktu kita parkir, kita turun, saya bilang udah pakai baju santai aja. Jadi mohon maaf, anak saya juga saya bilang pakai t-shirt aja karena kita parkir agak jauh, kita harus jalan. Jadi minta maaf penampilan kami, tapi saudara-saudara menjadi satu kerinduan kami dari beberapa tahun lalu ya untuk datang berkunjung, dan puji Tuhan ya hari ini ada bersama-sama, dan saya rasakan kehangatan begitu masuk pintu pastori, saudara-saudara disambut saya merasakan kehangatan. Itulah sebabnya saya suka bawa anak-anak saya ke tempat pelayanan-pelayanan, kita ambil ya semua yang baik itu menjadi oleh-oleh bagi pelayanan kami di Jacksonville, Florida, saudara-saudara ya. Dan seperti tadi Pak Gembala minta untuk berikan kata-kata, puji Tuhan, kata-kata like encouragement word ya, saudara-saudara di dalam Mazmur 44 ya, dan juga kesaksian, haleluya ya, kami di Jacksonville sudah hampir 8 tahun ya, di Jacksonville, kota yang sebelumnya 8 tahun setengah lalu saya tidak tahu kalau ada nama kota Jacksonville di Florida ya, tetapi disitulah Tuhan utus dan Tuhan pelihara sampai saat ini ya. Itu semua bukti dari kesetiaan Tuhan ya, seperti dalam Mazmur 44 saudara-saudara ayat 4 dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ayat 3. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kanan Tuhan, lengan Tuhan dan cahaya wajah Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Ya, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudara di luar sana, begitu banyak berita-berita, ya begitu banyak hal-hal yang terjadi. Ya, tapi kalau kita ada sampai saat ini, ya bukan karena kekuatan kita, ya bukan karena kita pinter atau kita sekolah tinggi atau kita kuat atau kita ganteng ya. Saya lihat memang ganteng-ganteng di sini. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Puji Tuhan ya. Saya rasa muda lagi kalau datang ke Chicago GPDI. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, dan tetapi saudara-saudara, tentu saja bukan itu yang membuat kita ada sampai saat ini. Ini semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, kita juga bisa ada dalam pelayanan, saudara-saudara tetap melayani, ini semua hanya karena dikatakan apa tadi, cahaya wajah Tuhan ya, amin, yang ada pada orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan saudara-saudara bisa bayangin ada berapa banyak orang di luar sana ya, tetapi Tuhan pilih saudara-saudara, Tuhan pilih saya dan saudara ya, yang dari antara banyak orang yang bisa ada pagi-pagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Ya karena dikatakan karena wajah Tuhan itu yang bercahaya atas kita yang berkenan kepadanya. Dan saudara-saudara, Tuhan yang sama yang sudah menolong kita di waktu-waktu yang lalu sampai saat ini dengan lengan, dengan tangannya yang kuat yang sudah menolong kita, Dia yang akan terus menolong ke hari-hari ke depan, amin. Ya seperti anak saya, saudara-saudara dulu waktu ke Boeing dia cuma lihat-lihat, ya dia senang sekali itu airplane, roket ya, dan rasanya itu hanya mimpi sampai akhirnya sekarang dia bisa bekerja. Kemarin dia mulai start bekerja di sana, saudara-saudara, dan saya katakan bukan karena kamu pinter ya, karena mama dan papa average ya, pas-pasan, jadi itu bukan pinter, bukan karena kamu kuat, bukan karena itu semua, hanya karena kemurahan Tuhan. Dan tidak ada yang kita bisa banggakan di dalam hidup kita selain kita katakan lengan Tuhan, tangan Tuhan ya, yang sudah menolong kita sampai saat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak buat sambutannya Bapak Ibu dan semua jemaat yang ada, dan mudah-mudahan saya boleh datang lagi. Haleluya, Tuhan memberkati.
kuat lagi bahwa segala sesuatu yang kita terima itu semua karena anugerah Tuhan. Saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Amin. Haleluya. Yesus kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Engkau angkat tanganmu, siap terima berkat yang daripada Tuhan. Bahwa mata Tuhan terarah dan tertuju kepada engkau. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Engkau akan mampu melewati setiap situasi-situasi yang sulit. Engkau akan berkemenangan menjadi keluarga yang kuat, pribadi yang kuat, yang tidak diintimidasi oleh masalah. Tetapi engkau akan mampu berjalan di atas masalahmu lebih daripada orang yang menang. Karena Immanuel, Allah senantiasa beserta kita. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih setia daripada Tuhan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, penghiburan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus mengangkat dan menjemput gereja Tuhan yang disempurnakan. Akhirnya kami akan akhiri ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Puji Tuhan. Happy Sunday and God bless you all. Sampai jumpa.